Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Gegara diputus cinta, seorang pria nekat lukai kekasihnya pakai senjata tajam di Balikpapan. Satu dari dua pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Umum Awe Syarani Samarinda sudah dipulangkan. Lihat kelihayan puluhan orang menggunakan sumpit dalam lomba menyumpit di Kutai Barat. Andre, pria 26 tahun, warga Sepinggan Balikpapan Selatan ini diringkus polisi karena menganiaya seorang wanita dengan menggunakan senjata tajam. Belakangan diketahui korban penganiayaan tersebut adalah kekasih pelaku. Kasat Reskrim Polresta Balikpapan menyatakan, penganiayaan ini dilatari sakit hati pelaku karena hubungan asmaranya diakhiri sang kekasih. Sakit hatinya bertambah saat mengetahui kekasihnya itu telah menjalin asmara dengan pria lain dan kini telah berbadan dua. Kronologis dari kejadian ini yaitu dilatar belakangi karena masalah sakit hati karena pelaku yang awalnya adalah memiliki hubungan dengan korban ini merasa tidak terima, sakit hati karena diputus hubungan. Atas kejadian itu pelaku merasa sakit hati dan mendatangi korban di rumahnya. Kemudian pada saat mendatangi, pelaku langsung mengayunkan senjata tajam ke korban sehingga korban mengalami luka-luka ada di kepala dan di jari. Pelaku yang telah menjadi tersangka kini terancam hukuman 5 tahun penjara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemuda berinisial YL usia 20 tahun ini tak lagi bisa berkutik saat polisi meringkusnya di kediamannya di kawasan Tanjung Redep, Kabupaten Berau. Pemuda tersebut diringkus usai memerkosa seorang wanita paruh-baya berusia 56 tahun. Korban diperkosa saat tidur di dalam rumah. Kasat Reskrim Polres Berau menyatakan pelaku masuk ke dalam rumah korban pada malam hari dengan cara mencongkel jendela dan mematikan lampu. Setelahnya pelaku membekap korban hingga akhirnya pemerkosaan tersebut terjadi. Kemudian sarana putih mematikan lampu rumah, kemudian mencongkel jendela, membekap korban, kemudian dengan cara mencekik, kemudian menutup mata korban dengan baju, kemudian korban melakukan tindak pidana pemerkosaan ini. Ya, jadi setelah kita interogasi dan kita kumpulkan bukti-bukti bahwa benar telah dilakukan oleh korban. R warna biru. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, YL kini terjerat pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Johan, pria 38 tahun warga Kelandasan Balikpapan yang berprofesi sebagai ojek daring atau ojek online ini terpaksa berurusan dengan polisi. Ia ditangkap karena dituduh mencuri sepeda motor milik karyawan rumah makan. Belakangan diketahui
jika sepeda motor tersebut ternyata sudah diincar oleh pelaku sejak Januari 2025. Aksi pencurian ini bermula saat pelaku mengambil pesanan di salah satu rumah makan kawasan Gunung Malang, Balikpapan. Melihat ada kunci sepeda motor yang tergantung di motor, pelaku pun dengan cepat mengambilnya. Beberapa bulan kemudian, pelaku kembali mendatangi lokasi tersebut dengan maksud untuk mencuri sepeda motor tersebut. Pelaku ini berprofesi sebagai karyawan ojek online yang sebelumnya pernah mendatangi rumah korban, di mana itu terjadi sekitar Januari 2025. Yang bersangkutan pada saat itu pelaku ini mengantar makanan, melihat ada kunci motor yang masih nyantol, masih terpasang di motor korban. Kemudian diambil sama pelaku. Selanjutnya sekitar Mei 2025, pelaku ini datang lagi ke rumah korban dan mendapati motor tersebut masih ada di parkiran. Selanjutnya sekitar pukul 3 pagi, pelaku mengambil motor tersebut. Kasus pencurian lain yang diungkap oleh Satreskrim Polresta Balikpapan adalah pencurian kendaraan roda 4. Tersangkanya yakni Taslim, Helmi, Haryadi, dan Hairudin. Para pelaku ini mencuri sebuah truk yang terparkir dalam kondisi mogok di kawasan MT Haryono. Untuk bisa membawa truk tersebut, para pelaku menyewa truk derek. Ini truk ini sebetulnya dia ditinggal mogok. Nah, ini digunakan untuk mobilisasi barang-barang elektronik milik tempat kerja pelapor. Nah, dari kejadian itu pelapor motornya kendaraannya mogok. Habis itu ditinggal. Nah, datanglah ini 3 pelaku ini. Mereka berinisiatif karena melihat itu nggak ada yang punya, datang ke sana, memecahkan kaca samping sebelah kiri truk menggunakan yang kampak yang tadi, kemudian masuk ke dalam, mencoba menyalakan truk, karena tidak bisa, akhirnya menghubungi towing lah. Akibat perbuatannya, para pelaku yang sudah ditetapkan menjadi tersangka itu terancam hukuman 7 tahun penjara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.